Penetapan status terlapor Ketua P3STL Manyingsal Subang, Rudi Hartono. Ditengarai ada upaya kriminalisasi. Subang, MCB. Secara tiba-tiba Ketua Perkumpulan Petani Penggarap Sejahtera Tani Lestari, P3STL, Manyingsal Subang Rudi Hartono statusnya menjadi terlapor. Rudi Hartono atau biasa disapa Asep Jebrot mengaku kaget, lantaran tanpa pernah sebelumnya menerima surat undangan klarifikasi atau panggilan pada tahap penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pengerusakan barang yang dilaporkan Waluyo Krisno Aji, pegawai PG Raja Wali, dengan nomor LP B69112-2025 SPKT Polres Subang, Polda, Jawa Barat 28 April 2026. Saat ditemui di kantor sekretariat P3STL Manyingsal 27 April, Asep mengaku heran, kenapa dirinya berstatus terlapor. Dirinya baru mengetahui setelah sebelumnya mendapat tembusan surat dari Kapolres Subang. Kasat Reskrim Polres Subang, ihwal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. Padahal menurut sepengetahuannya SPDP tersebut dasarnya LP nomor 691 yang menyebut pelapornya Waluyo Krisno Aji dan terlapornya Tama salah seorang anggota P3STL. Dalam LP nomor 691 tidak menyebut-nyebut nama saya. Sebelumnya saya tidak pernah dimintai klarifikasi atau dipanggil menghadap penyidik. Kenapa ujuk-ujuk saya menjadi terlapor? Lalu siapa pelapornya? Aneh. Jika kondisinya begini saya merasa ada upaya untuk dikriminalisasi, tandas Asep heran. Tak hanya itu peristiwa ini memicu dan menyebabkan tekanan psikologis terhadap saya, keluarga dan organisasi P3STL sendiri, tandasnya. Sebagai warga negara RI Asep dalam memperjuangkan keinginan diperlakukan sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan telah melayangkan surat berisi permohonan klarifikasi dan perlindungan hukum yang ditujukan ke Kapolres Subang dan ditembuskan kepada Divisi Mabes Polri, Pengawasan Internal Polisi, di Jakarta, Kapolda Jabar, Kompolnas, Ombudsman RI Perwakilan Jabar, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Media Elektronik, TV One, Pengadilan Negeri Subang, Kejari Subang. Melalui surat bernomor 141103-4 Perkum P3STL 2026, tertanggal 24 April 2026, diantaranya Asep memohon. 1. Kapolres memberikan penjelasan resmi terkait mengenai dasar hukum dan prosedur penetapan saya sebagai terlapor. 2. Kapolres memberikan penjelasan mengenai proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian. 3. Menjamin bahwa proses hukum berjalan secara objektif, adil, transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diperlukan saya siap untuk hadir memenuhi undangan secara resmi guna memberikan klarifikasi. 4. Menjaga situasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap saya dan perjuangan masyarakat Perkumpulan Petani Penggarap Sejahtera Tani Lestari, P3STL, khususnya dan petani penggarap pada umumnya. 5. Meminta rehabilitasi nama baik. Menanggapi fenomena itu, kuasa hukum Rudi Hartono, Iin Ahmad Riza N. saat ditemui di kantornya 28 April, menyesalkan atas langkah yang dilakukan aparat penegak hukum yang memperlakukan Rudi dijadikan terlapor tanpa ditempuh sop semestinya. Hal itu menurut Iin bisa disebut arogansi kekuasaan atau tindakan yang melampaui kewenangan, abuse of power, sehingga berpotensi melanggar asas due process of law, proses hukum yang adil. Kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan kerugian material dan imaterial. Tak hanya sampai di situ, dampak lainnya dapat menimbulkan penyebab tekanan psikologis terhadap dirinya, keluarga, serta organisasi yang dipimpinannya. P3STL, pungkasnya. Laporan wartawan MCB, Abdullah dari Subang.